Amanda, cek. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Ibu anggota KKG Gugus 1 Wilayah 3 Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pertama sekali kita bersyukur Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berjumpa di sini dalam acara KKG Gugus 1 Wilayah 3 ini. Mudah-mudahan acara kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkanlah kami menyampaikan aksi nyata hasil dari pembelajaran melalui aplikasi Merdeka Belajar. Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan 5 buah modul dan sudah lulus pre-post testnya, dan sekarang kita ditugaskan dalam aksi nyata atau menyampaikan pemahaman kita terhadap materi yang sudah kita dapatkan. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah menyediakan waktunya berbagi di sini. Bapak Ibu, ini aksi nyata kita sosialisasi Merdeka Mengajar dalam aplikasi platform Merdeka Belajar yang digelar. Di aplikasi ini banyak sekali materi-materi dan video-video yang dapat kita ambil pelajaran di sana, dan juga ada di sana pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri ini yang kami ikuti adalah tentang Merdeka Mengajar. Di Merdeka Mengajar itu ada beberapa modul. Modul pertama adalah memahami dan menghargai diri sebagai pendidik. Modul 1 itu mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Modul 1-2 apa peran saya sebagai guru. Dan modul 1-3 ingin menjadi guru seperti apa saya. Di modul ini kita diberikan motivasi betapa mulia kita sebagai guru, ya. Dengan menjadi guru hampir setiap hari untuk murid-murid menambahkan kapasitas diri melalui media mikro dan mikro teaching ini, dan ini kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar. Ini intinya, kebutuhan terus belajar atau belajar sepanjang hayat. Secara mandiri, apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar. Demikian juga dengan peran kita sebagai guru. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting bagi mereka untuk mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Di modul ini kita disajikan ilmu tentang bagaimana keharusan kita sebagai pendidik membimbing anak agar merdeka. Modul 1-2 adalah peran saya sebagai guru. Mempersiapkannya untuk segala kepentingan dalam hidup bermasyarakat maupun budaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka, memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecepatan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun budaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kita menyadari bahwa kita hari ini tidak sama dengan kita waktu dulu. Guru hari ini tidak sama dengan guru waktu kita sekolah. Perbedaan yang nyata adalah karena murid-murid kita sekarang sudah terbiasa dengan aplikasi atau digital atau internet, sehingga zaman sekarang disebut dengan digital native, yaitu sudah terbiasa dengan aplikasi yang menyiapkan segala pengetahuan.
Kalau misalkan kita menjadi guru mengajarkan berhitung matematika, ternyata sudah ada di sampingnya alat kalkulator. Dengan tidak payah-payah kita menjumlahkan jumlah ribuan, dengan ketik kalkulator sudah bisa. Kalau dulu waktu kita SD mungkin belum nampak, kita harus butuh. Jadi ini contohnya. Yang kedua adalah ketika kita ingin bertanya kepada siswa, maka tidak payah-payah siswa kita untuk mengetik di Google apa manfaat tumbuhan, langsung keluar. Inilah perbedaan yang kita hadapi dunia saat ini. HP di tangan mereka. Kemudian di modul 1.3 kita akan disajikan dengan ingin menjadi guru seperti apa saya. Waktu dulu kita masih ingat ada sosok guru yang dikagumi, selalu bertutur kata lembut, guru yang selalu menyimak pendapat kita. Kita masih merasakannya hari ini. Mungkin ada guru kita seperti itu. Ada juga guru yang selalu menyemangati kita. Ketika kita ada masalah, kita akan disemangatinya. Pasti ada di antara kita, apa guru SD, SMP, SMA, ataupun waktu kuliah. Ada juga guru yang memberikan pengetahuan, pengalaman belajar yang menyenangkan dan membuat kita ingin terus belajar. Kemampuan tersembunyi dalam diri kita. Ini juga dalam guru yang positif. Kita menggali potensi murid. Tetapi ada juga guru kita merasa takut atau terinspirasi dengan sosok guru yang galak. Ketika dia masuk kita sudah pucat. Iya, mungkin kita putar memori kita sebelumnya. Ada juga guru pernah merasa dipermalukan oleh seorang guru. Ini yang lebih berbahaya. Kita sudah berdiri di depan kelas, lalu kita ketika ada anak yang bertanya, dengan potong sedikit kalimatnya, lalu dia ditertawakan oleh kawannya, itu akan membekas di hatinya. Ada juga guru yang selalu seperti itu. Sehingga lebih baik kalau ibu itu datang, orang cabut atau diam saja di lokal. Ada juga guru yang pernah merasa selalu yang mempermalukan kita, ya. Ada sosok guru pernah merasa dipermalukan oleh seorang guru, ya sama dengan di atas tadi. Nah, lalu pertanyaan, ingin menjadi seperti guru seperti apakah saya? Silakan kita menjawabnya. Ini kami berikan merah di bawahnya. Tentunya kita ingin seperti guru-guru yang di atas ini, merasa menyemangati siswa, membuat kita senang, bersemangat. Mudah-mudahan kita takut atau murid benci kepada kita. Bapak Ibu, kejadian pengalaman salah satu guru di Sungai Aur dulu, waktu dia SD, ibu tuh mungkin pernah menyakiti, apakah dijewel atau mungkin dia merasa malu. Setelah dia dewasa, pergi dia datang ke sekolah, semua bunga-bunga pot ditendang, tonggak bendera ditumbangkan, lalu ditulis, awas kamu akan mati. Ini kejadian nyata di SD Sungai Aur, waktu saya di Sungai Aur. Diselidiki sedikit ternyata mantan murid ibu dulu. Ditanya-tanya, ibu tuh dulu pernah menyakiti ambo, sehingga mau tidak sampai taman SD. Gitu kira-kira. Ya, ibu. Ada kejadian nyata. Jadi pertanyaan berikutnya, ingin jadi guru seperti apa saya? Lanjut. Lalu modul 2 kita disajikan dengan mendidik dan mengajar. Modul 21 mendidik menyeluruh. Modul 22 pendidikan selama 1 abad, dan modul 23 menjadi manusia secara utuh. Jadi di modul kita 2 ini kita disajikan pengetahuan ilmu oleh narasumber yang luar biasa, yaitu bagaimana kita mendidik dan mengajar. Namanya pengajaran, ada namanya pendidikan. Kira-kira apa beda antara pengajaran dengan pendidikan? Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak. Hanya transfer ya ibu, hanya transfer ilmu. Kita ajarkan cara membuat puisi, cara kali 1 kali 1 bagaimana mendapatkannya, 5 kali 6 itu caranya. Hanya mengajar, transfer ilmu. Mengajar merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Berarti pendidikan lebih luas daripada pengajaran. Sementara pengajaran
adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Jadi pendidikan itu lebih luas skopnya, jangka panjang. Kalau pengajaran hanya menyampaikan ilmu, kalau pendidikan lebih luas, kita menggali benih-benih atau bibit-bibit atau potensi-potensi yang ada pada diri anak. Tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka pendidik adalah penuntun segala roda yang ada pada agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan menuntun. Lalu dalam pendidikan ada namanya teori konvergensi. Dalam teori konvergensi pada siswa ada namanya garis dasar. Garis dasar adalah garis yang menggambarkan potensi dari murid. Kalau kita kaitkan dengan agama kita, bahwa Allah telah menitipkan segala kemampuan pada diri kita masing-masing. Sehingga dalam ilmu pendidikan manusia itu unik. Ada potensi-potensi yang ada dalam diri kita waktu kita dilahirkan. Lalu ada namanya garis keadaan. Garis keadaan yang menggambarkan kesempatan untuk berkembang. Ada murid yang punya potensi besar, tetapi karena keadaan tidak mendukungnya, potensi tadi hilang terserna. Inilah antara garis dasar dan garis keadaan. Mungkin kita ada murid yang suaranya bagus misalkan. Suaranya bagus tapi karena tidak dikembangkan baik di sekolah ataupun di masyarakat, sehingga suara tadi hilang. Ketika dia sudah dewasa, besar, lalu belajar otodidak, lalu menjadi penyanyi terkenal. Itu contohnya, contoh kecil. Itu maksudnya. Ada potensi, ada keadaan. Tugas kita di mana? Jadi seharusnya adalah seumpama dua garis yang saling tarik menarik dan saling mempengaruhi yang pada akhirnya berujung menjadi satu. Jadi garis itu adalah garis dasar yang menggambarkan potensi dari murid, dan garis keadaan yang menggambarkan kesempatan untuk berkembang. Ini dia kesempatan untuk berkembang kata kuncinya. Kedua garis ini saling berhubungan. Menurut ilmu pendidikan disebut konvergensi. Artinya gini, ketika anak murid punya dasar kemampuan yang tinggi, lalu kita berikan kesempatan untuk berkembang, insya Allah dia akan menjadi manusia yang berguna sepanjang hidupnya. Ini maksudnya teori konvergensi. Sekarang peran pendidik. Apa peran pendidik? Peran pendidik agar bisa menuntun murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Tadi ada murid yang punya potensi, lalu kita kembangkan. Dalam doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selamat di dunia, selamat di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam. Inilah hakikat dari pendidikan. Tidak hanya mengajarkan, tapi mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat menyandarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Modul 2, pendidikan selama 1 abad. Ini juga perlu kita dibahas dalam Kelompok Merdeka. Kita sampai hari ini masih, kata narasumber itu, masih seperti pendidikan kolonial. Pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atau diskriminasi, yaitu adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi yang sifatnya materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Ini nanti ada di soal ujian. Pendidikan zaman kolonial sifatnya adalah, jadi jawabannya adalah materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Pendidikan selama 1
selama ini adalah kekerasan pada murid di sekolah. Murid dapat hukuman atau sanksi ketika mereka belum atau tidak mengerjakan tugas. Kemudian pendidikan masih perintah dan saksi ya, bukan sanksi maksudnya ya, perintah dan sanksi. Nah, lalu ada penilaian. Pendidikan hari ini kata profesor itu adalah penghargaan yang berarti pada kognitif. Ini sudah kita rasakan. Jadi kalau anak yang nilai ujiannya jelek, lalu kita cap dia bodoh, tanpa kita sadari bahwa mungkin di kognitif dia lemah dan di psikomotor atau afektif dia pintar. Sehingga kalau kita lihat contohnya kan di anggota dewan. Pada umumnya anggota dewan itu kebanyakan misalkan dari orang berbiasa bergaul dengan preman-preman ya, orang biasa di lapangan. Sehingga dia banyak kawannya di luar, sehingga terpilih. Waktu sekolah dulu dia bingung kecek kawan sebagian. Jadi inilah namanya hanya kognitif saja. Sehingga perkembangan kecakapan sosial murid emosional terabaikan. Itu mungkin logikanya sekarang kita tidak ada ranking di kelas. Karena ranking itu hanya penilaian kognitif, hanya pengetahuan siswa. Lanjut, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sebuah sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara perdamaian dunia. Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan dengan sifat among. Apa itu among? Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Seorang guru harus berkomitmen menjadi seorang teladan. Apabila dia di depan, dia menjadi teladan. Yang kedua, ing madia mangun karso. Seorang guru haruslah membangkit dan menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat murid-muridnya. Ketika dia madia di tengah, dia membangun semangat bagi murid-muridnya. Dan yang terakhir, Teguh Handayani, seorang guru harus memberikan dorongan, menjadikan murid-muridnya menjadi orang yang mandiri atau orang yang merdeka, tumbuh, berkembang secara nyata. Itulah sistem among yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara yang sering kita lihat di buku-buku itu Teguh Handayani. Menjadi penyemangat, menjadi teladan, dan menjadi orang yang mendorong untuk berkembangnya anak didik secara utuh. Roh dari Teguh Handayani adalah untuk kemerdekaan murid yang menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin. Ya, kekuatan lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Nanti kalau ada soal pendidikan yang sesuai dengan Dewantara adalah jawabannya ini, humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Modul 23 menjadi manusia secara utuh. Ini sudah kita jelaskan tadi, manusia terdiri lahir dan batin. Kita lakukan saja. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk membantu memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Kita tidak bisa membantu memenuhi kebutuhan hanya pada salah satu bagian, karena badan lahir dan batin tidak bisa dipisahkan. Menjadi manusia secara utuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Kebudayaan adalah gabungan dari alam dan zaman. Alam dan zaman, maka terbentuklah pikiran, pengembangan budi pekerti, kemauan atau olah karsa, dan jasmani olahraga. Inilah namanya asal-usul dari kebudayaan. Terus di modul 3 kita akan disajikan pengetahuan tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 31 kontrak murid, 32 azas trikon,
3.3 menjadi manusia secara utuh. Modul 4 kita disajikan dengan mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul 41 menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Nah, pada modul 4 ini apa itu budi pekerti? Bulatnya jiwa manusia merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak, kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Perpaduan antara rasa kognitif, rasa afektif sehingga menimbulkan afektif, kognitif, afektif dan psikomotor. Inilah yang akan membentuk budi pekerti. Inilah yang disajikan pada modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan membentuk karakter seseorang menurut Ki Hajar Dewantara. Bagian-bagian biologis berhubungan dengan rasa takut, rasa malas, rasa cemas, itu bagian dari rasa.